Kudus. Sama-sama bilang sama saya. Boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca 3. Ya, aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan apa? Memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama. Ayat yang ke-17 katakan apa? Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia menerima, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Dia menyertai kamu dan Dia di dalam kamu. Sekali lagi ayat yang ke-17 3. Iya, Dia itu Roh kebenaran. Sama-sama bilang sama saya Roh kebenaran. Roh kebenaran. Sama-sama bilang sama saya Roh Kudus. Dunia tidak dapat apa? Sebab Dia tidak melihat, dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Dia menyertai kamu dan Dia di dalam apa? kamu. Nah, sekarang kita tahu di sini saudara, bahwa Tuhan setelah naik ke surga, Tuhan menyediakan saudara dan saya namanya Roh Kudus untuk apa saudara? Untuk menolong setiap kita. Dan saya bilang saudara, secara bahasa asli kata penolong di sini artinya parakletos saudara. Ini artinya saudara dipanggil ke sisi seseorang atau ditempatkan di samping seseorang dengan tujuan utama, yaitu apa? Sebagai penolong. Sama-sama bilang sama saya penolong. Sama-sama bilang sama saya menyediakan pertolongan. Amin. Makanya Gereja bilang begini saudara, Roh Kudus adalah hadiah terbesar Allah setelah keselamatan. Sekali lagi, Roh Kudus adalah hadiah terbesar Allah setelah keselamatan. Dan saya bilang saudara, karena Roh Kudus itu penting, karena Roh Kudus adalah Roh penolong bagi setiap kita. Anak Tuhan harus paham betul tentang konsep Roh Kudus. Anak Tuhan harus mengenal dengan baik tentang konsep Roh Kudus ini saudara. Kenapa? Karena begini saudara, kalau kita tidak kenal Roh Kudus, kalau kita tidak punya pemahaman yang benar tentang Roh Kudus dan cara kerjanya dalam kehidupan setiap kita sebagai penolong dalam hal ini kita kenal saudara, maka iblis bisa berpura-pura seperti Roh Kudus dan akhirnya apa? Menyesatkan setiap kita. Coba kita buka 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayat 1. Sama-sama 1 Yohanes 4 ayatnya yang pertama sama 3. Iya, saudara-saudaraku yang dikasih, janganlah apa? Percaya akan Roh Kudus, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan berkhianat. Jadi kalau sekarang saya tidak kenal Roh Kudus, kita nggak paham bagaimana cara Roh Kudus bekerja. Dan saya bilang saudara, ini adalah kesempatan iblis untuk berpura-pura sebagai Roh Kudus untuk menyesatkan setiap kita saudara. Makanya kita tahu bersama, iblis pun bisa menyangka seperti malaikat terang. Anak Tuhan harus paham tentang Roh Kudus. Makanya hari ini saya akan ajak saudara bersama-sama kita membahas tentang Roh Kudus secara spesifik, bicara tentang Sang Penolong. Sama-sama bilang sama saya Roh Kudus. Sama-sama bilang sama saya Sang Penolong. Doa saya melalui firman hari ini kita akan punya pemahaman yang benar sehingga tidak disesatkan dan kita bisa menikmati setiap pertolongan yang Tuhan sediakan. Dan setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, dan waktu saya hari punya koordinasi dengan waktu saya tadi malam, dalam hadir tadi malam berkatnya double hari. Amin. So, sebagai penolong, apa yang Kudus kerjakan bebas setiap kita? Yang pertama, menolong kita untuk menang atas dosa. Sama-sama bilang sama saya menolong kita. Menolong kita. Sama-sama bilang sama saya untuk menang atas dosa. Amin. 1 Yohanes 3, 6 sampai 9 kita baca bergantian. Yuk, ayat 6 sampai 9 kita baca bergantian. Saya nak surat 7 gantian 9 sama-sama ayat yang ke-6 demikian. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak melihat. 7 ya. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Ayat kedua dikatakan apa? Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Bilang sama-sama 3, ya. Setiap orang yang lahir dari Allah, dia berbuat
dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Sama-sama bilang sama saya benih ilahi. Benih ilahi, Sama-sama bilang sama saya Roh Kudus. Roh Kudus, Tetap ada di dalam dia dan ia tidak akan apa? Dapat berbuat dosa karena ia lahir dari apa? Allah. Saya bilang saudara, ketika Roh Kudus bertahta atas kehidupan saudara dan saya, ketika Roh Kudus itu berkuasa atas kehidupan saudara dan saya, maka Roh Kudus yang adalah Roh kebenaran ini akan menjauhkan saudara dan saya dari pelanggaran, akan menjauhkan saudara dan saya dari dosa. Kenapa ada orang Kristen bisa jatuh dalam dosa? Karena dia izinkan kedagingan yang menguasai dia, saudara. Betul. Sekali lagi, kenapa ada orang Kristen bisa jatuh dalam dosa? Karena tindakannya sedang dikuasai oleh kedagingan dari saudara. Makanya firman Tuhan bilang apa? Kalau kita dikuasai oleh Roh, maka Roh akan menuntun kita pada hidup dalam kebenaran. Katakan amin. Amin. Coba kita lihat Galatia 5:16-17. Sama-sama kita baca. 3, ya. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan apa? Dengan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga apa? Kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat 19-21 dikatakan di sana segala perbuatan daging itu segala dosa disampaikan di sana. Jadi sekali lagi, saudara dan saya, kenapa anak Tuhan bisa jatuh dalam dosa? Karena dia biarkan kedagingan yang menguasai dia. Saya selalu bilang, manusia menurut firman Tuhan ada daging dan roh. Yes. Dan saya bilang, saudara, mana yang kita kasih makan itu yang akan jadi besar dalam kehidupan sosial kita, dan mana yang besar, mana yang dominan, itu yang akhirnya akan berotoritas, akan menguasai kita. Kenapa ada banyak orang yang dalam dosa? Karena sadar dan tidak sadar dia selalu kasih makan kedagingannya. Yes, betul. Jangan saudara pikir, Pak, nanti dikit kok, Pak. Sedikit-sedikit lama-lama jadi Bukit. ada orang akhirnya lakukan dosa besar karena dia sedikit-sedikit dia kasih makan dosanya itu kedagingannya. Ada orang curi triliunan saudara karena dia kasih makan kedagingannya. Nggak apa, dikit aja. Mulai dari curi 100.000, 200.000, 300.000, lama-lama udah 100 juta. Namun 1 M. Akhirnya terus makanya nyampe ke triliunan. Karena kalau saudara dan saya misalnya, kalau kita tiba-tiba duit satu triliun, sesak napas terus. Betul. Iya ya. Yes. Langsung pingsan di tempat. 1 triliun ini saya belum kebayang itu banyaknya seperti apa saudara. Tapi sekarang saya bilang saudara, karena kedagingan dikasih makan kecil, lama-lama jadi besar dan menguasai. Kalau emang langsung dia kasih makan kedagingan? Tidak. No. Berawal dari apa? Dia kasih makan kedagingan bagian kecil dulu apa? Mata. Tapi dia biarkan kan? Dia lihat Betseba, bukannya dia langsung stop kasih makan kedagingan, dia kasih makan terus kedagingan. Betseba, dia presiden. Dia lihat terus lagi ini mata kiri, mata kanan. Akhirnya dia kasih makan kedagingan keseluruhan dunia saudara. Saya mau bilang hati-hati. Seperti yang kita bahas kemarin, kita banyak bapak jatuh dalam dosa. Kenapa langsung jatuh dalam dosa besar? Tidak. Karena dosa besar dari kecil dari perspektif kita, tapi dari perspektif manusia kita bisa lihat orang bisa jatuh dalam dosa kayak kita kok bisa begini ya? Kenapa? Karena dia kasih makan kedagingan sedikit-sedikit. Shalom bapak-bapak. Dikit. Hati-hati jangan kasih makan kedaginganmu Pak. Mulai dari kecil-kecil itu Pak. Mulai dari kalau Ada iklan Pak, ada iklan Pak, ada iklan Pak. Ada iklan Pak, ada iklan. itu lebih kecil. Sabar Pak, lanjut. Lanjut Pak, lanjut. Lewat mana-mana. Saya mau bilang ya Pak ya, dosa besar dalam konteks perspektif manusia sekali lagi ya. Nggak langsung tiba-tiba jadi dosa besar. Kadang-kadang berawal dari apa? Chattingan orang kalau hapus dari handphonenya. It's. Betul ibu-ibu? Nggak selamanya langsung dosa begitu Pak. Kadang-kadang berawal dari kontak namanya Sari, kau ganti Siswanto. Halo, saya mau bilang ya Bu ya. Shalom ibu-ibu.
Please. Ada modus operandi zaman sekarang dengan mengganti nama perempuan jadi nama laki-laki. Betul. Betul. Tahu banget, Pak. Tahu banget. Bahkan yang ngeri sekarang ada nama wanita diganti dengan aqua galon, tukang listrik. Bahkan yang ngeri adalah apa? Serut WC. Makanya saya mau bilang ya Bu ya, ini khusus ibu-ibu bapak-bapak jangan dengar ya. Khusus para wanita. Shalom para wanita. Shalom. Saya pernah bahas berpuluh tahun yang lalu. Hah? Hah? Tingkat kesetiaan pasangan dapat diuji dari seberapa leluasanya handphonenya OPK. Betul. Kenapa pakai homeless banget gitu? Gak bisa Pak, saya pegang aja Pak, susah Pak, dia pegang erat-erat pakai balon Pak. Saya mau bilang ya Bu ya, tingkat kesetiaan suamimu dapat diuji dari apa? Seberapa leluasa handphone yang bisa kau pegang. Betul. Kalau dia nggak pernah kasih kau pegang, zoom. Gimana? Sekali lagi. Kalau dia nggak pernah kasih kau pegang, Bu, It's. aku dicurigai. Apalagi kalau misalnya nih ya, setiap kali kau dekat sama handphone, dia udah deg-degan, hati-hati. Betul. Saya sarankan saudara harus coba ini. Ketika lagi nonton berdua, perlahan tapi pasti ini nggak ada pelita lagi aja di saya doang. Ya. Bab kedua. Ya, betul. Betul, Pak. Ini rumah tangga Indonesia. Lagi nonton berdua misalnya, perlahan tapi pasti keluarkan tangan dari bilang langsung kau ambil handphone. Nggak usah dibuka, cukup langsung lihat wajah. Kalau suami nggak aneh-aneh, ketika kau ambil handphonenya, ekspresinya Wes. Mantap. it's okay, It's fine. never mind, Ay. no smoking, Bapak, coba. she's my wife, Wes. my husband. It's. Dibalusi. Butet. Tapi kalau dia ada aneh-aneh, Wajahnya berbeda. ketika kau ambil handphonenya, langsung. Apa yang dia langsung pakai ilmu Naruto? Pesan saya cepat cek handphonenya. Mumpung kita lagi santai, saya kasih kesempatan buat para wanita. Silakan cek pasangan handphone. Ayo. Nggak selesai nanti, Pak. Hilang. Besok habis lagi ya, Pak. Saya mau bilang, Pak, dosa itu nggak langsung tiba-tiba langsung pada klimaksnya. Tapi kecil-kecil kau kasih makan kedagingan, begitu aja besar dan menguasai dirimu. Amin. Amin. Ibu, jangan kasih makan kedagingan kecil-kecil, dia akan lebih besar dan menguasai dirimu. Amin. Shalom anak muda. Shalom. Hati dengan kedaginganmu. Betul. Ini urusan kami apa? Ini anak muda, Bapak. Yes. Anak muda, shalom anak muda. Shalom. Kasih makan kedaginganmu. Betul. Ih, Bapak anak muda. Hati-hati ya. Apalagi yang pacaran, hati-hati. Kamu gak apa-apa kok, Mas. Cuman pegangan tangan. Lama-lama gak apa-apa kok, Mak. Cuman gandeng-gandengan. Ini tuh tanda sayang. Makan tanda Gak saya. apa-apa kok, Mak. Cuman
dapat percintaan. Yang mau bilang ya, terus tiba-tiba apa yang terjadi? Semua bilang jahe. Jangan kasih makan kedaginganmu, amin. Amin. Izinkan Roh Kudus yang berotoritas atas kehidupanmu. Makanya seorang hamba Tuhan bilang begini, saudara, cara berpikir Roh Kudus tidak hanya menyadarkan kita akan dosa, tetapi memberi kita apa? Kekuatan untuk ketika saudara dan saya dikuasai Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memampukan setiap kita untuk menang atas segala dosa. Tepuk tangan yang paling baik dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Roh Kudus menguasai. Kita menang atas dosa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa yang Roh Kudus lakukan dalam konteks sebagai penolong? Yang kedua adalah menolong kita untuk memiliki hikmat ilahi. Sama-sama bilang sama saya, menolong kita. Sama-sama bilang sama saya, memiliki hikmat ilahi. Hikmat ilahi. Ayat 6, ayat 13 dalam Yohanes 16. Yuk, Yohanes 16 ayat 13 sama-sama yang sudah disana boleh bilang aku diberkati. Iya, tetapi apabila ia ada kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam apa? seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya. tetapi Khusus sesuatu yang didengarnya itu dan ia akan apa? katakannya dan ia akan memberitakan Tapi sedikit sebelum saya lupa, saudara, saya ingatkan. Artinya apa, saudara? Masih kaitan dengan poin nomor 1. Bicara tentang orang yang dipenuhi Roh Kudus. Indikatornya kadang ketika dia di gereja dia keluar berkotor bukan? bukan. Yang sampai kalau dia di gereja, dipenuhi Roh Kudus. Kalau dia di gereja, dipenuhi Roh Kudus. Belum tentu. Betul. Itu baru sebagian kecil pertimbangan yang menentukan bagaimana kehidupannya di luar. Betul. Oh. Karena kalau dia di gereja dia sangat terus siapa ini? Tapi dosa jalan terus sampai akhirnya ini saja bilang Mahana. karena ada orang di gereja kalau lagi jumpa pakai bahasa roh. Sampai orang bilang amazing. Tapi ketika di luar dosanya di Inggris bilang abangku Menyala. culture iya lagi ini ketawa dia yang bilang saudara orang yang dikuasai Roh Kudus akan hidup dalam kebenaran. Amin. Yang paling baik adalah Tuhan. Yang kedua, sama-sama bilang sama saya memiliki hikmat ilahi. Memiliki hikmat ilahi. Bagian awal dikatakan apa? Yang 13. Tetapi apabila ia datang dari apa? Kebenaran yang memimpin kamu ke dalam seluruh. Saya bilang saudara, itu butuh hikmat. Amin. Amin. Karena saya bisa bilang saudara, hikmat adalah salah satu yang paling penting yang harus kita butuhkan dalam hidup ini. Makanya Salomo ketika Tuhan tanya Salomo, mau apa? Salomo nggak minta kesuksesan, nggak minta keberhasilan, nggak minta kekayaan. Salomo minta apa? Mat. Karena Salomo tahu dengan hikmat dia bisa dapatkan segalanya, saudara. Amin. Dan saya mau bilang saudara, kita butuh hikmat. Yusuf jadi hebat luar biasa. Dari budak jadi seorang yang ada di posisi yang penting dalam rumah Potifar. Karena hikmatnya yang membuat dia mampu mengurus semua hikmat yang datang dari Yusuf. Yusuf bisa naik menjadi seorang yang luar biasa di Mesir. Karena hikmat Tuhan membuat dia saudara bisa mengartikan mimpi raja dan juga membawa Mesir melewati masa-masa sukar. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, banyak tokoh Alkitab. Salah satu kunci mereka luar biasa karena hikmat. Dan saya mau bilang saudara, anak Tuhan butuh hikmat. Amin. Amin. Responi dengan benar segala sesuatu kita butuh hikmat. Dan respon ini penting. Menurut seorang Charles Swindoll dia bilang begini, hidup adalah 10% apa yang terjadi kepada kita dan 90% bagaimana kita meresponnya. Dan kuncinya itu hikmat. Saudara mau sukses, saudara harus punya hikmat. Amin. Hari-hari kita ada orang secara intelektual luar biasa, tapi nggak sukses karena kekurangan hikmat. Beda kan mana hikmat, mana pintar. Ada orang pintarnya luar biasa, juara 1 terus. Saking juara sering juara 1, pernah dia juara minus 1, saking juaranya saudara. Tapi ada orang-orang kadang-kadang juaranya itu juara 43 dari 40 mahasiswa.
berhikmat secara kadang-kadang bisa sukses. Sudah pernah lihat nggak? Ada orang yang maaf ya, jual 1, 2, 3, tapi dalam kenyataan hidup nggak sukses. Betul. Tapi ada orang yang jual di belakang, tapi karena berhikmat dalam kehidupan nyata sukses terus. Betul. Pernah lihat nggak? Pernah. Pernah lihat? Kenapa? Karena hikmat. Dalam dunia bisnis saudara kalau punya hikmat saudara akan sukses. Amin. Ketemu sama klien, ketemu sama orang, ketemu sama bos, saudara pintar dengan hikmat berkata-kata saudara. Bos, makin mantap badannya. Kalau orang ada hikmat kan, ya ampun bos itu bucin apa jelek. Tapi kalau orang berhikmat, bos, memang bos kayak Yamaha, semakin depan. Lebih enak, lebih enak, kan? Ya. Udah hikmat ketemu klien, misalnya klien ibu, aduh cantik banget, umur berapa? 50. Kelihatan 25. Saya mau bilang ke ibu, salam ibu. Bu, kalau ada yang bilang kau lebih muda 20 tahun daripada ibu, jangan percaya. Banyak sekarang orang ibu-ibu hati-hati. Saya mau bilangnya iya kan, tapi berhikmat, betul loh. Dalam banyak hal, dalam visi, dalam pekerjaan. Jadi pendeta juga butuh hikmat, bos. Betul. Tidak. Betul. Karena peraturan mau dimaksud dan saya dipercayakan lain setiap minggu itu mingguan jemaat. Kalau nggak punya hikmat, nggak kuat saya kita. Betul. Betul. Maaf ya, banyak jemaat, banyak juga yang aneh-aneh. Betul. Ada jemaat yang datang sama saya bilang, Pak, waktu bilang Bapak jodoh saya. Kalau saya nggak berhikmat, oke. Ya. Hikmat butuh. Ya. Ada jemaat bilang waktu bilang saya harus cium dia. Nggak lain-lain, sebentar saya masih bisa berserah. Kalau saya ada hikmat, oh ya Yesus, oh Tuhan, betul. Satu kali ada jemaat mau pukul saya, saudara. Iya. Iya. Bayangin saya dipukul jemaat. Sudah bisa bayangkan nggak teriak-teriak kayak Nggak ada. Enggak, Pak. Saya turun pelayanan, selesai pelayanan, saya selesai pelayanan. Turun udah saya terakhir. Saya mau jalan ke mobil, tiba-tiba udah hewan dekat mobil. Ada bapak-bapak tinggi, besar. Kau! Tangannya seperti wajah saya. Saya Tuhan Yesus. Gereja punya security. Tapi ketika lihat itu mereka lari. Saya ngerti keselamatan memang masing-masing, tapi dia tidak begitu juga gitu kadang-kadang. Jadi ketika contoh, oh Tuhan, memang nggak bisa berharap sama manusia. Udah saya Tuhan yang harus lakukan itu. Kecil banget saya Tuhan Yesus. Saya lihat tangan di depan Tuhan. Kalau saya nggak ini, maju. Bapak berani. Tapi kan itu tangan kalau dia menang di lahan bisa geser. Tidak awal bos. Dari itu, Tuhan kasih ini saya ada apa? Tidak apa. Saya kecewa. Lama saya kenapa salah perkataan atau apa? Ada salah perkataan saya atau bukan? Terus kan saya kan berasa mengurangkan. Saya nggak kena minyak. Ayo mikir Pak, ayo mikir. Di mana Pak? Ayo di mana Pak? Perkara ini orang apa nih? Kalian mereka apa begitu? Mungkin saya nggak lihat apa. Gimana balik? Jelas di depan. 3 meter dari bawah. Cuma 3 meter lumayan jauh. Harusnya 2 bola.
Kalau saya kali ini pasti mau bilang apa? Ini masa teologi bukan masa menembak ya. Tapi kan harus ada hikmah. Betul. Maaf Bapak. Next time kalau mau lagi, tapi saya akhirnya nggak mau diam saja. Di rumah saya latihan. Mulai dari jarak 1 meter, sekarang dan proses 5 meter. Di sini boleh kita coba. Sekarang aja, Pak. Kenapa Pak khusus harus kita coba? Iya, boleh. Mari. Saya dapat orang berminyak. Hikmat itu penting, amin. Amin. Kalau sidang kita pimpin gereja bikin besar begini sekarang kalau nggak ada hikmat nggak mungkin seperti hari ini. Betul. Tapi karena hikmat Tuhan luar biasa, tamat cabang apa gedung. Kenapa? Karena hikmat Tuhan ada atasnya. Tepuk tangan dulu ya Pak Maria. Jadi pasti kenapa sekali lagi saya bilang saudara dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus supaya hikmat Tuhan penuh atas setiap kita. Amin. Hidup kita luar biasa. Tepuk tangannya Pak Maria buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Roh Kudus membantu kita untuk memiliki hikmat surga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kemarin mau bersiap yang ketiga sebagai penolong apa yang terus kerjakan menolong kita untuk kuat menghadapi tantangan. Sama-sama bilang sama saya menolong kita. Sama-sama bilang sama saya untuk kuat menghadapi tantangan hidup. Ayat 59 sampai 60 sama-sama kita baca yuk. 59 sampai 63. Ya, sedang mereka saya mau berdoa katanya ya Tuhan Yesus, terimalah. Ayat 60 dikatakan apa? Sambil berlutut, ya Tuhan, jangan lawan. Perkataan itu, ia meninggallah. Kemarin saya sempat singgung ini saudara. Betul. Kita tuh kalau kita salah terus dihukum, kadang-kadang hati kecil kita masih bisa terima, betul? Betul. Kadang-kadang hati kecil kita bilang, ya memang saya salah, sudah saya layak untuk terima ini. Tapi kalau kita merasa terus kita disalahkan, Sakit. kadang-kadang hati kita berontak. Ya. Betul. Ada ibu-ibu hatinya berontak, dia merasakan disalahkan terus. Betul ibu-ibu? Betul. Cuma 3 orang. Karena memang paling banyak korban selama ini Ibu-ibu. Bapak. ada banyak suami-suami nggak salah tapi dipersalahkan. Betul. Poin, Pak, poin. Makanya salah satu lagu usia bapak-bapak adalah mengapa harus aku Mengalah. Gak usah lanjut, itu lagu apa? Iya ya. Iya. Ada bapak ya nggak salah apa-apa tiba-tiba dimarahin aja. Serba salah. Pulang kantor nggak ada apa-apa dia sampai suaminya salah. Cek CCTV ternyata tadi pagi istrinya berantem sama tukang saya udah ada dengan goreng. Sudah kasihan. Kalau banyak orang nggak salah tapi dimana-mana dipersalahkan. Betul bapak-bapak. Tapi ya, ini saya selalu harus ingatkan, baik yang sudah menikah maupun para pria yang belum menikah. Shalom para pria. Salah satu ilmu yang harus kau miliki untuk menikah adalah ilmu atau kemampuan untuk minta maaf sekalipun tidak bersalah. Betul. Lihat respon para wanita. Semuanya semalam. Karena peraturan pertama dalam rumah tangga, Yes. wanita tidak pernah salah. Salah. Betul. Peraturan kedua, Kembali ke poin pertama. wanita
kembali poin yang kedua. Pertama. Betul para wanita. Betul. Aduh Tuhan, Bab. Bukan cuma ingin mengerti. Perasaan. Jangankan kita yang salah, dia yang salah, dia bisa putar balik ke sini. Siapa lagi curhat? Pengalaman konseling. Oh. Betul. Karena sekarang dia udah salah, udah terbukti salah, dia bisa bilang, iya sih aku yang salah, tapi semua gara-gara kamu. Pas banget. Dia udah gak bisa berkata-kata, dia lakukan apa? Nangis. Akhirnya dia datang dan bilang, iya, banget ya. Betul para pria? Enggak. Wanita jangan kita, bertobat. Kalau kita salah tidak bisa terima, tapi kalau nggak salah terus dipersalahkan bahkan dihukum seperti Stefanus, Ya, itu tantangan yang tidak mudah. betul. Tapi Stefanus bisa menang, walaupun akhirnya dia mengakui hidupnya sebagai seorang martir. Betul. Tapi dia menang. Kuncinya ayat 55 dikatakan apa? Tetapi Stefanus yang penuh Roh Kudus. ini masih punya korelasi dengan hari Kamis kemarin. Ya. Ya hari-hari ini kita bisa sadar ya. Lagi banyak masalah, lagi banyak orang dalam keadaan yang tidak mudah. Ada orang-orang yang harus berhadapan dengan masalah ekonomi. Dan ekonomi karena salah satu hal yang paling mendasar, akhirnya efeknya semana-mana. Betul. Biasanya kalau orang dengan masalah ekonomi, nggak jauh-jauh akan berdampak pada masalah rumah tangga. Betul. Iya kan? Ya. Apalagi seperti yang kita pernah bahas. Ada banyak wanita-wanita berubah ketika suaminya lagi tidak bisa menghasilkan apa-apa. Waktu suaminya lagi sukses, makin kaya, banyak istri-istri, kayak istri Ayu kan, Ayu sukses, lihat Ayu, bos, siap, kakanda. Sembah dan puji Ayu. Tapi ketika Ayu nangado, bocuan ada doi. Itu kita Tuhan sudah menghindari lah. Saya bilang buat para ibu ya. Sekali lagi shalom para wanita. Shalom. Cintailah pasangan apa adanya. Amin. Bukan ada Apanya? jangan ada uang abang sayang. Gak ada uang abang tendang. Janganlah punya konsep duniawi. Betul. Selain donatur di dalam anak itu sesat. Mau suamimu lagi mampu memprovide kebutuhanmu atau tidak, dia tetap suami yang harus kau hormati, kau hargai sebagai imam dalam keluargamu. Amin. Betul para pria? Terima kasih Pak. Nikmat Tuhan terima kasih. Iya. Yang jelas saudara, mungkin banyak lagi mengalami keadaan yang tidak mudah. Tapi kabar baiknya begini saudara, ada Roh Kudus dalam hati setiap kita. Amin. Akan memampukan kita, akan menguatkan setiap kita. Makanya jangan nyerah, jangan putus asa, jangan bilang Pak ya udahlah saya nggak mampu lagi Pak, saya mau ambil jalan pintas saja Pak, saya mau lahir karena saya dan sebagai pimpinan saudara. Oh, ada Roh Kudus dalam setiap kita. Amin. Ya mungkin kita bisa jatuh. Kadang-kadang orang tua bisa ngalamin jatuh karena keterpurukan.
tapi tidak akan sampai tergeletak sebab tangan Tuhan menolong. Tadi ada satu kalimat yang Tuhan tahu dan saya khusus untuk jemaat Efes. Seperti apapun kamu hari jangan menyerah. Kadang-kadang Tuhan tidak minta kita untuk naik. Tuhan kadang-kadang minta kita untuk maju berperang. Karena seringkali Tuhan tahu kita juga lagi capek, secapek-capeknya. Tapi yang Tuhan tahu kita sudah sampai berjalan. Kadang-kadang Tuhan tahu kita juga bertahan aja. Jangan bertahan aja. Behold. Karena akan ada waktunya. Tidak ada yang bertahan. Akan ada waktunya. Setelah keadaan yang penuh dengan air mata ini berganti dengan sorak-sorai. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dilaksanakan dan kini Roh Kudus memberikan kita kekuatan. Tetap bertahan. Pemulihan pasti Tuhan nyatakan. Sekali lagi yang paling meriah boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai. Yang diberikan pengamankan Tuhan itu. Yang kita puji anugerahkan sebagai penolong bagi setiap kita. Roh Kudus menolong kita untuk menang atas dosa. Roh Kudus menolong setiap kita untuk memiliki hikmat dan benarnya dari Tuhan. Dan Roh Kudus menolong setiap kita untuk kuat dalam segala keadaan. Apapun keadaan hari ini, tetap bertahan. Jangan menyerah, jangan putus asa. Kau tidak akan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan yang menolong.